Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi dari DKV kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan analisis semiotika saya yang berjudul analisis semiotika komik Attack on Titan dan kaitannya dengan rasisme Yahudi. Sebagaimana kita ketahui, komik dibuat sebagai sarana edukasi dan juga hiburan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa komik memiliki pesan atau makna yang ditujukan kepada pembacanya, di mana makna tersebut terkadang memiliki korelasi dengan kejadian-kejadian nyata yang terjadi di dunia. Sedikit highlight aja, Attack on Titans komiknya dibuat oleh Hajime Isayama pada tahun 2010. Attack on Titan ini bercerita tentang tokoh utamanya yaitu Eren, yaitu dia bangsa Eldians, yang dimana Eldians adalah bangsa yang dikucilkan dan memilih untuk mengucilkan diri di sebuah pulau dan membentuk benteng tinggi dan menganggap bahwa manusia itu sudah punah, sehingga bangsa Eldians tidak lagi memiliki ketakutan atau tidak lagi ingin mencari tahu bahwa manusia masih ada atau tidak, seperti itu. Kali ini saya akan mencoba membuktikan kaitan komik Attack on Titans dengan rasisme bangsa Yahudi menggunakan semiotika Peirce, yaitu teori yang dikenal sebagai grand theory, karena sifatnya yang menyeluruh atau general. Dalam teorinya, Peirce menjelaskan bahwa dirinya membagi unsur semiotika menjadi 3, yaitu representasi, objek, dan interpretasi yang saling berkaitan. Kali ini ada sedikit gambaran tentang triadik atau trikotomi dari semiotika Charles Peirce. Untuk pembuktian mengenai hubungan komik Attack on Titans dengan rasisme bangsa Yahudi, saya memiliki beberapa potongan panel komiknya yang dirasa berkaitan erat atau relatable dengan rasisme yang terjadi pada Yahudi. Yang pertama ada Attack on Titan chapter 2. Di sini terlihat bahwa Eren, tokoh utama, di mana ia berlatar belakangkan sedang berada di kampung halamannya, yaitu kampung halaman bangsa Eldians di sebuah pulau yang diserang oleh raksasa. Dan di panel ini diceritakan ibunda Eren dimakan oleh raksasa tersebut. Di panel selanjutnya ada bentuk gambaran dari kemarahan Eren sekaligus juga kesedihannya. Dia merasa bahwa dirinya lemah dan tidak dapat menolong ibundanya yang dimakan raksasa, tetapi juga ia menjadi marah dan dendam terhadap raksasa tersebut. Eren berjanji untuk memusnahkan seluruh raksasa yang memiliki rasa dendam yang harus dibayarkan atas kematian ibundanya. Singkat cerita, Eren bergabung ke pasukan militer dan berhasil memusnahkan raksasa dari kampung halamannya. Dan ia menemukan catatan milik ayahnya yang ternyata ayahnya adalah seorang Eldians dari luar pulau yang berhasil masuk ke dalam dinding untuk meluncurkan rencana balas dendam Eldia kepada dunia. Dalam isi catatan ayahnya seperti ini, yang menunjukkan kepada Eren bahwa sebenarnya manusia itu belum punah. Di panel selanjutnya, ayah Eren menceritakan tentang kehidupannya sebagai Eldians di wilayah Marley, di mana para Eldians di sana mendapatkan rasisme yang luar biasa dari Marleyans, dan mereka diberi ban lengan untuk menandai bahwa mereka adalah ras iblis. Begitu disebutkan oleh kaum Marleyans. Hal ini diceritakan di Attack on Titans chapter 86. Di sini saya rasa ada kaitannya atau korelasi antara panel tersebut dengan kejadian nyata yang dialami oleh bangsa Yahudi, di mana di daerah Eropa
Yahudi dipakaikan ban lengan sebagai pembeda atau sebagai pertanda bahwa mereka adalah bangsa Yahudi. Pada panel selanjutnya ada kesamaan lainnya antara bangsa Eldia dan Yahudi, yaitu bangsa Eldia tinggal di pemukiman khusus yang dibuat untuk bangsa Eldia, di mana pemukiman tersebut digambarkan dikelilingi oleh pagar yang besar, tembok, dan juga tentara. Hal ini sama seperti bangsa Yahudi di Polandia yang dikumpulkan di sebuah wilayah yang dikelilingi dengan dinding dan tentara penjaga. Kita berlanjut di mana ayah Eren berjalan-jalan ke daerah di luar dinding, yaitu di luar pemukiman khusus Eldia, dan diperlakukan secara diskriminatif oleh bangsa Marley. Dan diperhatikan di tanda indeks dialog bangsa Marley yang berkata, "Sialan, darah iblis, apa yang mereka lakukan di sini?" Dan juga ayah Eren berkata, "Tidak usah takut, ini sudah biasa kan?" kepada adiknya. Di sini bisa diinterpretasikan para Eldia di wilayah Marley sudah terbiasa dengan rasisme yang dilakukan Marlian kepada bangsa Eldia. Di panel selanjutnya diperlihatkan bahwa ayah Eren, tadi saya lupa jelaskan bahwa di sini timelinenya membawa kita ke masa lalu di mana ayah Eren itu masih kecil dan perempuan yang di belakangnya ini adalah adiknya. Di sini ayah Eren dipukuli oleh penjaga karena ia keluar dari pemukiman Eldia tanpa izin. Di sini terlihat bahwa ayah Eren dipukuli dengan keras tanpa pandang bulu gitu. Sehingga menginterpretasikan kebencian yang sangat besar dari bangsa Marley terhadap kaum Eldia. Mereka tidak pandang bulu, tidak melihat itu anak kecil, dan tega memukulinya hingga babak belur. Lalu panel selanjutnya ada gambaran dari adik dari ayah Eren yang mati karena diserang oleh anjing penjaga saat kabur saat melihat ayah Eren dipukuli. Ayah Eren di sini ikut dengan tim pemberontak di mana ia merasakan dendam yang sangat luar biasa kepada bangsa Marley. Di sini ekspresi dari ayah Eren dengan ekspresi Eren saat ibundanya meninggal kurang lebih sama. Ia merasakan kepedihan yang luar biasa sehingga menimbulkan dendam dalam dirinya. Dan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari ayah Eren dengan Eren yang tadi itu sama, bahwa mereka memperjuangkan kebebasan bangsa Eldia. Kalau ayahnya dari kebebasan dari bangsa Marley, kalau Eren kebebasan bangsa Eldia dari para raksasa. Setelah mendengar cerita ini, ternyata Eren lebih frustasi dan menganggap bahwa manusia atau orang-orang yang di luar pulaunya itu sebagai musuh. Dan di panel yang ini ia menunjuk ke arah seberang pulau dengan tatapan kosong yang menandakan bahwa Eren sudah jera atau sudah muak dengan peperangan yang ada. Dan di sini Eren berkata bahwa untuk mencapai kebebasanku, aku harus mengambil kebebasan orang lain. Dimana di sini dapat diinterpretasikan karakter Eren dan tujuannya untuk melawan seluruh dunia demi kebebasannya sendiri atau kebebasan kaumnya. Selama ini seluruh dunia menyebut ras Eldia sebagai ras iblis, dan Eren mengabulkan permintaan mereka dengan menjadi iblis sebenarnya dan menghancurkan mereka semua dengan kekuatan raksasa. Lalu ada panel selanjutnya yang dimana menggambarkan dunia yang diratakan oleh raksasa karena ulah Eren. Kesimpulannya, melalui teori semiotika Peirce yang menghubungkan berbagai tanda interpretasi dan representasi dari beberapa panel komik yang tadi saya sudah jelaskan, dimana dapat disimpulkan bahwa Eren sebagai anak kecil yang polos dan merasakan kekejaman dunia di mana ia dan kaumnya didiskriminasi sedemikian rupa dan membuat dendam di diri Eren. Di mana hal ini ada korelasinya dengan yang terjadi pada bangsa Yahudi di dunia nyata, yaitu
tepatnya di Perang Dunia 1 dan 2, seperti yang digambarkan pada komik Attack on Titans ini, di mana kebencian hanya akan menimbulkan kebencian yang baru. Hal ini menggambarkan di mana suatu saat ketika ada kaum yang Yahudi yang bisa dan memiliki kekuatan untuk membalas perlakuan dunia terhadap kaum Yahudi, mungkin hal yang sama di dunia nyata akan terjadi seperti yang Eren lakukan gitu. Sekian presentasi dari saya yang membahas analisis semiotika komik Attack on Titans dan kaitannya dengan rasisme Yahudi. Saya Lutfi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.